Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan bagaimana cara mendownload paper menggunakan Telegram Pods. Ya, biasanya kita butuh sebuah paper seperti ini, dan paper itu berbayar dan harus berlangganan. Ya. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa mengaksesnya. Sementara dari sisi kebutuhan untuk penelitian kita membutuhkan. Ya. Oke, karena ini video pendek, caranya sederhana. Yang pertama yaitu searching kata kunci Skyhub Telegram Pods, ya seperti ini. Ya, kemudian diklik saja, pastikan di komputer kita sudah terinstall Telegram. Ya, kemudian kita cari paper atau book chapter atau textbook yang diinginkan. Seperti ini, kita ambil contoh, misalnya ini data mining, atau kita searching dulu di sini, misalnya data mining. Kita bisa download ini, misalnya yang edisi ketiga. Ya. Ini dalam bentuk book chapter, kita bisa pilih misalnya ini, bagian yang pertama ini, kita akan download. Nah, yang dilakukan hanya copy linknya, atau bisa menggunakan doi-nya. Kemudian kita pastekan di Telegram Pods. Ya. Ditunggu berapa saat, ya karena ini cepat, karena saya sudah pernah mendownloadnya. Nah, kita sudah dapatkan buku itu atau paper itu dengan lengkap. Kita ambil contoh yang lain, misalnya tentang cyber security. Ya. Kita lihat misalnya ini open access. Kalau open access ya nggak perlu di download, nggak perlu digunakan cara ini ya, karena sudah memang bisa diakses. Ya, kita ambil misalnya cyber security handbook ini. Apakah ini juga tersedia nanti di Telegram Pods? Ya, ini juga sama. Kalau kita mau membeli, kita butuh $31 atau kita berlangganan ya di Sign Direct atau yang lain ya. Ini sebenarnya contohnya hanya Sign Direct saja. Ya, kemudian kita copy saja di sini, atau kita bisa menggunakan doi-nya. Kita copy, kemudian kita buka Telegram Pods-nya, kita paste di sini. Ya. Nah, kalau ada informasi seperti ini, artinya Skyhub ini dia tidak memiliki database tentang buku ini, ya, atau tentang paper ini. Coba kita copy dari sisi URL-nya, apakah hasilnya juga sama? Ya, dia nggak punya ya, seperti itu. Ya, kita cari lagi, misalnya yang lain. Misalnya yang ini. Ya, kita copy doi-nya. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini hasilnya. Ya. Ini terkait dengan penggunaan Skyhub. Ini cukup mudah, ya, cukup mudah. Kelebihannya kalau kita menggunakan Telegram Bot ini, kita bisa mendownload paper itu menggunakan Telegram yang terinstall di smartphone kita. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan itu, Skyhub itu sebetulnya dapat artikelnya dari mana kan itu? Ya, ini sebetulnya Skyhub ini sebuah dedikasi dari mahasiswa Kazakhstan, ya, Alexander L. Bacon, ya, tahun 2011. Ya, dia ini ceritanya mungkin jengkel kali ya, karena harga artikel penelitian itu tinggi gitu. Ya. Biasanya sampai $30 gitu. Nah, dia kemudian membuat sebuah mesin pencari daring.
isinya hampir 58 juta makalah ya, artikel akademik yang dapat diunduh secara langsung tanpa pemblokiran penerbit. Yang dia itu tersimpan di LibGen. Ya. Nah, si Skyhub ini sebetulnya dia pernah mendapatkan gugatan dari Elsevier, penerbit ya, Elsevier ini, ya, termasuk ScienceDirect itu, ya. Dan kemudian sempat ditutup, ya. Dulu orang bisa menghubungi ini skyhub.org. Ya, kemudian dia pindah lagi ke tempat yang lain, ya. Dan kemudian sekarang sampai ke pembuatan Telegram bot ini. Ya. Jadi Skyhub ini cukup membuat kontroversi, tetapi juga dipuji oleh berbagai pihak di dunia ilmu pengetahuan dan akademik. Ya. Karena dia memberikan kontribusi akses ya, ke seluruh peneliti atau pelajar, orang yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mudah, tetapi dikritik oleh penerbit. Ya. Tetapi beberapa informasi yang saya dapatkan, sebetulnya Skyhub ini juga dapat resource-nya itu dari penulis itu sendiri gitu. Karena ketika penulis itu menyerahkan karyanya ke penerbit seperti ini, ya, dia ada namanya transfer hak akses, ya, transfer copyright lah. Jadi kalau dia mau mengakses dia sendiri harus bayar, kan ini juga nggak masuk akal gitu. Ya, masa dia membuat paper yang dari penelitian begitu susah dimasukkan ke sana, kemudian dia mau mengakses dia bayar sendiri, maka akhirnya kemudian dia sendiri mengumpulkan, kemudian dikumpulkan jadi satu repositori yang kemudian disimpan di Skyhub ini, ya, maka kemudian orang itu bisa mengaksesnya. Ya, kita lihat negara-negara yang banyak mengakses itu sebetulnya malah justru negara-negara dari ini. Ya, ini berdasarkan artikel dari Tirto ini tanggal berapa ini Tirto ini? Ya, 14 Juni 2019. Ya. 14 Juni 2019. Kita lihat di sini yang paling banyak mengakses itu sebetulnya malah dari negara-negara yang cukup kaya. Ya, kita lihat mana tadi ya. Nah, ini ya. Jadi Cina, India, Rusia, Brasil, Iran, dan terakhir Amerika Serikat. Nah, lihat nih. Ya, jadi sebenarnya negara-negara Eropa sendiri cukup banyak memanfaatkan ini. Artinya mereka sendiri butuh mengakses pada paper-paper yang sifatnya tidak berbayar. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dan tetap terus berkarya di tengah keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.